Anak-anaknya bilang, Pak, coba kalau Papa terbuka begini, saya nggak merasa apa ya anak sekarang pakai bahasa kok Papa otoriter gitu loh. Ya, kalau Papa ngomong begini, saya juga mengerti kok Pak. Saya juga menjaga hidup saya kudus di hadapan Tuhan. Loh, anaknya malah ngomong begitu gitu loh, saudara. Jadi Papa nggak perlu khawatir, Papa bisa percaya saya. Dan memang anak ini membuktikan. Jadi papanya bilang, oh iya, kenapa saya harus kasar? Nah, yang kedua, saudara, ada orang tua, terutama pria, terlalu lunak sama anak. Karena itu juga, mungkin dia punya pengalaman dulu pernah seperti itu, jadi nggak mau anaknya mengalami seperti itu. Kayak seperti misalnya, dia nggak mau anaknya susah, jadi pengen apa saja dikasihin. Kenapa? Dulu saya waktu kecil susah bro, pengen beli ini harus nunggu, nabung dulu. Udah nabung ada duitnya, barangnya udah nggak dijual lagi. Ya katanya, jadi saya kasihan sama anak begitu. Nah ada orang terlalu lunak karena begitu, saudara. Itu juga satu sisi yang terlalu menurut saya nggak bijak juga, begitu ya. Memang saya cukup sulit, saudara, waktu kecil untuk beli gitar saya harus nabung, gitu ya. Tapi orang tua kemudian bantu. Padahal saudara cuma berapa ya waktu itu ya? Waktu saya SMA itu cuma 35.000 gitar merek Genta. Saya bawa ke sekolah Alkitab itu, saudara, ya. Maaf, waktu itu nabung cuma berapa? Ya. Anak saya sekarang saya ajar juga nggak gampang-gampang gitu, ya. Dia lihat saya pakai BB, Pak, beliin BB. Saya bilang, nah, Papa aja BB dikasih orang. Saya bilang, ya tapi Papa enak, ada jemaat ngasih lah. Kalau saya dikasih siapa? Nah, Tuhan yang Papa layani juga Tuhan yang kau layani sebagai pemain musik di gereja. Berdoa sama Tuhan. Saudara, luar biasa. 2 minggu berdoa, dia dikasih BB. Pengen laptop, dia berdoa. 2 minggu dikasih laptop. Enak bener loh, saudara. Saya berdoa nggak dikasih-kasih, saudara. Mobil rumah setelah 3,5 miliar, nggak dikasih-kasih, saudara. Enak kan dia, begitu kan? Jadi memang lain gitu loh porsinya. Hanya saya tetap ajar dia, nggak mudah-mudah. Kalau memang mau beli bisa juga, begitu loh, saudara. Tapi saya mau ajar dia untuk belajar bertanggung jawab. Karena kadang-kala, saudara, dia dapat sesuatu kemudahan, rasa menghargainya kurang. Nanti udah biar aja. Tapi saya ini dia bertanggung jawab dengan apapun juga. Jadi respon-respon yang kita hadapi ketika menghadapi situasi-situasi itu berakar pada kualitas karakter yang mungkin perlu dibentuk dalam kehidupan kita. Lembar berikutnya, saudara. Berbagai keadaan yang bisa menyebabkan orang menjadi tawar hati dan pahit sehingga tidak mengindahkan kualitas-kualitas karakter sebenarnya dirancang atau diizinkan Tuhan untuk membantu kita menyadari bahwa kita memerlukan Dia dan kuasanya di dalam hidup kita. Saudara, Alkitab katakan seorang ayah menghajar anaknya pada waktunya. Justru kalau ada ayah yang tidak menghajar anaknya, harus bertanya, saya ini anak sungguh, anak pungut, atau anak tetangga? Karena anak yang sungguh pasti akan diajar, akan dibentuk supaya karakternya itu terbentuk. Karakternya tampil ke permukaan. Saudara, saya punya 2 anak. Yang pertama laki-laki kelas 3 SMU, yang kedua perempuan kelas 1 SMU. Yang laki ini, saudara, dia ngikut karakter mamanya. Nah, yang perempuan justru ngikut saya gitu loh, saudara. Nah, saudara bisa bayangkan kalau bapaknya aja kayak begini, anaknya kayak mana, begitu ya. Cewek lagi begitu loh, saudara, gitu ya. Saya kadang-kadang suka ketawa, dia bilang, aduh, buah banget ya anaknya gitu ya, saudara. Kan anak saya bangga lagi, anak papa katanya begitu. Masih bagus ketimbang anak tetangga bilang begitu kan repot itu. Oh, anak papa gitu kan. Saya memperlakukan mereka juga berbeda, saudara. Kalau anak yang cowok, saudara, nada saya tinggi sedikit saja, dia sudah langsung menyadari di mana ada yang keliru. Tapi anak yang perempuan, saudara, wah, saya keras, dia lebih keras begitu, saudara. Tapi kalau saya bicara lembut, nah jangan begitu dong. Entar dia bisa, nggak apa-apa, ini udah langsung duluan gitu. Tapi kalau kita kerasin, dia malah gimana? Gitu. Jadi agak sedikit berbeda. Nah, ada pengalaman di mana saya coba bentuk mereka, arahkan mereka supaya ada karakter. Ini
anak saya. Tapi saudara, jangan bilang sama anak saya nanti ya. Nanti dia marah sama saya. Anak saya yang laki, hatinya mudah luluh gitu saudara. Ya. Dan dia gampang untuk menyadari dan minta maaf. Tapi yang perempuan saudara, ngucap kata maaf itu susahnya. Mau bilang maaf juga, Pak. Kenapa? Maaf, Pak. Saya nggak mau berhenti di kata maaf saudara. Apa alasan meminta maaf? Iya Pak, tadi Pak, maaf. Untuk apa maaf? Jadi saya kejar dia sampai dia menyadari bahwa permintaan maafnya itu dikarenakan dia menyadari apa yang telah dia lakukan. Jadi kalau misalnya dia sudah melakukan kesalahan, dia harus sadar, oh iya Pak, tadi saya sudah begini. Bukan cuma sekedar, Pak, minta maaf ya. Oh ya udahlah, yang penting udah maaf. Tapi saya mau dia punya kualitas karakter yang seperti dimaksudkan oleh firman Allah. Ketika dia minta maaf, saya harus tahu dulu, kamu minta maaf untuk apa nak? Oh iya Pak, tadi saya tidak bertanggung jawab karena tadi saya melalaikan pesan yang sudah diberikan sehingga terjadi begini. Oke, kemudian apalagi kesalahanmu? Iya, saya tidak hormat kepada orang tua sebagai otoritas. Iya Pak, begini. Jadi saudara, pengalaman-pengalaman yang mungkin kita hadapi secara pribadi atau orang-orang dengan mereka kita berinteraksi, Tuhan mau lewat semua pengalaman itu karakter rohani kita terbentuk. Ada kualitas-kualitas karakter yang ada pada kita. Jadi ketika kita mengalami sesuatu seperti yang Paulus katakan. Nah ini kita buka saudara di luar. Ini saudara. Ada banyak di antara kita membayar satu harga untuk sesuatu yang tidak kita dapatkan karena kita tidak menyadari hal tersebut. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-9, minta tolong siapa di ayatnya? Dua Korintus 12 ayat yang ke-9. Siapa? Yang bisa baca saja, kalau enggak apa-apa loh. 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Iya, saudara, pada ayat ini saya mengambil kesimpulan respon kita terhadap apa yang terjadi kepada kita itu akan menentukan apakah pengalaman itu akan jadi berkat buat kita atau hanya akan mendatangkan kesedihan yang tidak ada maknanya. Saudara perhatikan kalimat, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Ini bicara tentang pencobaan, pengalaman-pengalaman buruk, kesulitan-kesulitan, perlakuan-perlakuan yang mungkin kita anggap tidak adil, semena-mena dan lain sebagainya, ya saudara, supaya katanya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi saudara, kira-kira begini, ketika saudara mengalami keadaan-keadaan yang berat, keadaan-keadaan yang sulit, saudara diperlakukan tidak baik, dapat tekanan dari pimpinan, dapat mungkin gesekan-gesekan dengan teman-teman sejawat, atau mungkin dapat perlawanan dari bawah. Nah, respon kita terhadap situasi-situasi itu akan menentukan apakah pengalaman itu akan menjadikan kuasa itu sempurna di dalam kita atau tidak. Nah, banyak di antara kita mengelak dari persoalan. Dia lari dari persoalan. Nah, ketika dia lari dari persoalan ini, saudara, kuasa Kristus belum nyata di dalam dia. Tetapi karena Tuhan mau kita menjadi lengkap dan sempurna, maka Tuhan mendatangkan kembali persoalan-persoalan untuk membantu kita. Kita kembali lagi alami pengalaman yang gak enak, kita ditekan, kita pokoknya sulit lah. Lalu kemudian kita mengelak lagi, kita lari saudara. Kuasa Tuhan yang belum sempurna pada peristiwa tersebut, kita harus mengulangi kembali pengalaman-pengalaman itu. Jadi berapa banyak energi yang kita keluarkan karena kita merespon dengan keliru. Jadi saudara, menurut pendapat saya,
Biarkan proses itu terjadi dalam hidup kita. Ingat, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatanmu. Dan Tuhan menguji kita bukan untuk menghancurkan kita, tapi meningkatkan kualitas iman kita, supaya kita menjadi lebih indah di hadapan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Jadi mari, saudara, buat itu menjadi sesuatu yang begitu saudara, membuat kita menjadi kuat, supaya kuasa Kristus itu nyata sempurna di dalam hidup kita. Seperti yang Alkitab katakan, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Sebab ketika kita lari dari persoalan, Tuhan akan kejar terus hal itu. Saudara ingat Yunus? Tuhan kejar itu sampai kuasa Tuhan menjadi nyata sempurna di dalam dia. Bahkan sampai detik terakhir ketika Yunus bernaung di bawah pohon yang daunnya kemudian gugur, disitulah pembelajaran terakhir. Yunus bertobat. Perut ikan belum maksimal, baru di situ Yunus menyadari betapa besar kasih Allah untuk setiap manusia yang diciptakannya. Jadi pembelajaran ini, saudara, akan membentuk karakter kita supaya kuasa Kristus menjadi sempurna nyata di dalam kita. Saya ingat, saudara, bertahun yang lalu, saya kan tinggal di ruko ya, saudara ya. Kami berdempetan, ya mungkin karena yang tinggal ini Muslim, ya mungkin kegiatan kita dianggap mengganggu, gitu ya. Mungkin karena dia merasa terganggu, responnya yaitu bikin ribut, ya pukul-pukul lantai, pukul-pukul dinding, gitu kan ya. Kita doa semalaman pun nggak berani kuat-kuat, gitu ya, saudara. Kalau di wilayah ada biston, ketempatan biston, sayanya yang ini, saudara, ngeri-ngeri sedap, saudara, deg-deg plus. Apa kan mereka kan tahu sendiri kan, saudara, kalau hamba Tuhan, wah, mereka gimana tuh? Saya yang begini, aduh, jangan nanti gimana gitu, saudara. Sampai kemudian puncaknya, saudara, pengerja selesai ngetel. Kan kalau saudara bisa bayangkan, ruko itu depannya itu lahan parkir, ya, saudara, bisa 3 mobil lah parkir, aspal, gitu kan. Nah, selesai ngepel di koridor depan ruko, kan kami toko buku tuh, saudara ya. Jadi dia ngepel, lalu dia siram airnya ke lantai aspal. Ya kalau kehujanan, ya maaf kata, saudara, ada yang pipis di situ, ya pipis di situ, gitu loh. Saudara, kan itu kan tempat umum. Nah, entah bagaimana sebelah marah. Ini udah ketakutan pengerja. Wah, panggil, katanya. Dia tanya, sini. Aku bilang, kamu mau saya tutup di gereja? Seenaknya kamu buang air begini. Saya bilang, wah, saudara, dia umurnya agak lebih tua dari saya. Maaf nih, saudara ya. Saya dalam hati buah gebok sekali juga udah nyemplak, begitu kan ya. Itu pikiran saya, begitu kan, saudara. Ini soalnya itu kan jam 9 pagi, saudara. Namanya ruko, kantor kan udah mulai tukar orang. Jadi saya ditonton, ditunjuk-tunjuk begitu. Waduh, saudara. Bukan Roh Kudus lagi, Roh Kuda. Saya ini itu kan. Jangan ditiru, saudara, ini tidak baik begitu ya, saudara. Tapi saya harus katakan ini untuk memberikan contoh bahwa kalau kita mengalah dari tanggung jawab untuk menerima bentukan, respon kita keliru, rugi kita, gitu, saudara. Jadi, wah, gitu, saudara. Dia bilang, waktu itu saya diam, saya cooling down, lalu saya berpikir, Tuhan, kalau bukan karena Engkau, ya, kalau bukan karena Engkau, saya sikat Tuhan. Tuhan tolong saya. Jadi saya tanya, Pak, jadi kalau begitu harus bagaimana? Keringkan, matilah, saudara. Aspal disuruh dikeringkan, seember begitu, banyak lagi begitu, saudara. Saya bilang, Tuhan, yang benar aja Tuhan. Tuhan benar aja nih, Tuhan, saya udah begini, saudara. Tuhan yang benar aja Tuhan. Pakai sorban, pakai topi putih, gitu kan, janggotan begitu kan ya. Tahu sendiri lah penampilannya seperti apa. Tapi saudara, ya Tuhan. Tapi saya nggak dengar suara Tuhan loh. Jangan ya. Resiko berat loh kalau begitu. Pekerjaan Tuhan tutup. Nggak ada, saya nggak dengar suara begitu loh, saudara. Ya, atau juga saya nggak dengar sikat deh, nggak juga begitu, saudara. Tapi itu pergumulan ada di batin saya loh, saudara. Di akunya ini gitu, saudara. Di manusia dagingnya ini gitu loh, saudara. Saya dipermalukan, ditunjuk-tunjuk di depan umum, orang pada nonton.
nangis. Padahal orang sana saudara, padahal besar, tapi nangis dia. Begitu saya bilang, oh masa sih om begitu? Udah nggak apa-apa. Yesus aja sampai berdarah-darah, kita belum masih basah-basahan, saya bilang. Jadi coba saudara, saya tidak mau mendramatisir. Pernah nggak kebayang saudara aspal dipel? Saudara mah ngebayang aja enggak? Saya mah ngelakuin saudara, saya pel itu aspal saudara. Malas ambil ember. Dan saudara yang malunya itu saudara mobil pada ngeliatin, yang gila kali ya ini. Bener aja saudara ada jemaat yang nanya setelah itu, om tadi kok kenapa ngepel aspal? Tapi ya sudah loh, saya pel gitu, pel. Sampai kering gitu saudara pel. Lalu tanya, ya pak, sudah pak. Saya waktu itu udah, ya Tuhan, saya udah kerjakan bagian saya. Tuhan tahu, saya sakit hati loh Tuhan. Enggak dengan tulus loh Tuhan saya lakukan hal ini. Hanya kan saya dengar-dengaran aja. Saudara jujur pada saat begitu mah susah saya tulus. Mau juga saya sebor sama dia. Gimana mau tulus langsung ngepel ditontonin orang kayaknya harga diri di mana gitu saudara. Emang saya nggak punya harga sih saudara aja. Siapa yang hargain itu nggak ada. Mau sih saya sebor. Ya udah katanya. Oh saya lain kali begini katanya saya akan kerahkan masa katanya untuk tutup. Ya sudah. Awal masuk buang air. Saya nangis saudara. Saya naik ke atas. Saya nangis, saya bilang Tuhan saya nggak terima loh Tuhan diginiin. Saya ngeluh sama Tuhan saudara. Saya komplain. Kurang ajar juga loh saya saudara berani komplain sama Tuhan. Dikasih hidup aja masih bagus loh sama Tuhan. Tuhan saya bilang. Tuhan saya nggak tega Tuhan. Diginiin. Masa Tuhan tega sama saya? Saya menenangkan diri gitu kan ya. Sulit saudara untuk menerima. Tapi kemudian saudara saya belajar. Saya teringat Alkitab bahwa jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Beri minum, beri makan musuhmu dengan demikian kau menaruh bara api. Saya mau ambil bara api, saudara. Saya ambil kepala dia, begitu saudara. Tapi itu tidak dengan begitu. Saudara, di gereja kan pasang dinding kayak begini gitu saudara. Saya tumpang. Tuhan, seperti janji firman, berkati orang ini. Fals saudara doanya. Jujur saya nggak tulus saudara berdoa. Mangkel saya saudara. Tapi Tuhan sudah berkati, sudah berkati. Tapi lama-lama saudara, saya bisa berdoa dengan tulus. Tuhan, mereka lakukan apa yang tidak mereka tahu lakukan. Tuhan, saya sebut satu-satu, berkati istrinya, berkati anaknya, berkati pekerjaannya, berkati keluarganya, beri kesehatan. Saya berdoa semuanya yang baik-baik saya broin sama dia begitu saudara. Saya kasih semua sama dia. Ya saya seborin sama dia. Saudara, 3 hari saya berdoa, pagi, siang, malam saya berdoa, saya tumpang tangan sampai itu saya pak, nggak bosan penuh. Saya doain. Lewat 3 hari, orang itu datang ke toko buku, bilang sama mertua saya, Pak tolong bilang sama Pak Pendeta, jangan ganggu keluarga saya. Lah, ganggu kenapa? Istri saya udah 3 malam nggak bisa tidur Pak. Ada orang baju putih datangin dia, Bapak ngirim apa katanya sama dia. Kalau ngirim apa? Saya boro-boro begitu. Jadi saudara, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan ya saudara. Jelek-jelek begini biji matanya Tuhan loh saudara. Biji matanya Gusti Allah loh gini-gini. Dia berani colek-colek biji mata Tuhan yang marah saudara. Tapi saudara bayar harga. Jangan biarkan kelemahan persoalan masalah datang pada kita lalu kita mengelak dengan memberikan respon yang salah. Kalau saya pukul, saya puas. Tapi gagal saya dalam rencana Tuhan pada saat itu. Jadi udah 3 hari saudara, dia datang. Itu tadi, jangan bilang katanya sama pendeta, jangan ganggu saya, jangan kirim-kirim. Istri saya nggak bisa tidur 3 hari. 2 hari kemudian dia ngajak ketemu saya di ini, saudara, Serpong Plaza. Kita ketemu, saya pikir mau ngapain. Dia bilang, Pak Pendeta, tolong jangan ganggu istri saya. Saya bilang, Pak, saya tidak pernah ganggu, saya tidak pernah jahat. Malah kalau Bapak mau tahu, saya berdoa supaya Bapak diberkati, supaya Bapak diberkahi oleh Gusti, ditolong oleh Tuhan, dikasih kesehatan. Ya Pak, tolong deh, tolong jangan ganggu istri saya. 2 minggu pindah mereka saudara. 2 minggu pindah. Coba saudara lihat, ini bukan karena saya saudara, bukan, tapi ketika kita merespon dengan benar bentukan Tuhan, sakit, coba saudara bayangin suruh ngepel di aspal. Kokris enak ketawa, coba suruh ngalamin Kokris ngepel aspal. Untung belum ada YouTube waktu itu saudara.
Saudara, Gus Dur aja sampai bilang, jangan ganggu orang Kristen. Kalau sampai dia berdoa sama Tuhannya, habis kita. Itu bicara soal respon kita loh saudara. Kalau kita merespon dengan benar. Nah, saya tidak tahu apa yang sedang saudara hadapi sebagai guru sekolah minggu. Mungkin ada tekanan dari pimpinan kan? Atau sikut-sikutan dari kiri kanan? Atau mungkin ada pemberontakan dari bawah? Respon dengan benar saudara. Supaya kuasa Kristus nyata sempurna dalam hidup kita. Kalau enggak, rugi kita. Kalau sampai saya pukul bolak-balik kali saya saudara ngapain aspal. Puji Tuhan saya merespon dengan benar. Cukup satu kali saja. Dan kalau bisa jangan yang kedua kali. Begitu ya saudara. Nggak kebayang saudara. Pekerja pernah datang dia tanya, Om gimana ngepel aspal? Alah lu negara lu juga saudara. Buang air seenaknya begini kan. Padahal ada lubang sebetulnya saudara. Dia buang aja ke lubang. Dia nggak mau repot saudara. Dari pelataran ini. Bor aja begitu. Terus teriakin. Nah saya makanya yang harus ngepelkan dulu saudara. Ya, saudara. Tapi dengan begitu Tuhan berkarya. Saudara, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Tapi Amplified Bible bilang, saudara, segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Bukan cuma yang baik, tapi hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita pun Tuhan bisa pakai untuk memberkati hidup kita. Amin. Oke, kita lanjutkan. Hanya dengan kuasa Allah kita dapat memperoleh kasih yang murni beserta seluruh kualitas karakter yang berkaitan dengannya. Ada catatan saudara di sini, setidaknya ada 49 karakter positif versus 49 karakter negatif. Contoh, kasih love itu versus egois atau selfishness, ya, dan seterusnya. Ini sumbernya dari Institute in Basic Life Principles of Brook, Illinois. Saya lanjutkan, definisi yang tepat dan akurat dari kualitas karakter tertentu secara universal dikenal dan dipahami karena didasarkan pada hukum Allah yang tertulis di dalam hati setiap orang. Sebab pada waktu Allah menciptakan kita menurut gambarnya, Dia menaruh di dalam kita kapasitas untuk mengenali dan memerlukan karakternya. Karena itu, pada waktu seseorang berbohong, mencuri atau bertindak amoral, hati nuraninya menuduh dia. Dan dia tahu bahwa dia telah berbuat salah. Jadi saudara, seperti kalau saudara bayangkan seperti sebuah lingkaran, lalu di dalamnya ada besi-besi bergerigi yang berputar saudara. Ketika kita melakukan kesalahan, besi gigi yang di tengah ini dia akan berputar dan menyentuh dinding hati nurani kita. Ya. Contoh, saudara, untuk pertama kalinya saya masuk jalur busway, keringat dingin. Ya, padahal pakai motor, saudara. Saya itu juga ngikut-ngikut. Saya lihat yang lain masuk gitu, saudara. Tapi selama di situ, saudara, wah, sekali itu saya nggak berani lagi. Takut, saudara. Kenapa? Melanggar, gitu ya. Melanggar. Tapi pernah bandel lagi gitu, saudara. Bandel lagi. Ketangkep pisang, saudara. Ya, pas mau diskon lagi hari Kamis ketetapan. Alamak, telepon saya bilang, hei sudah, Rit, Sim, ya. Bapak ini melanggar. Iya Pak. Kenapa? Tergesa-gesa Pak saya. Kok tergesa-gesa sih? Tapi jangan melanggar. Bapak pendeta ya? Iya Pak. Waduh, saudara, tambah begini saya. Kan memang di SIM saya kan pendeta gitu. Wah, kok pendeta melanggar? Iya Pak, saya sudah berdosa kepada Bapak. Ya, semua ngomong apa lagi? Saya sudah berdosa Pak, saya sudah melanggar begitu. Bapak mau kemana? Ya itu tadi Pak, saya mau ibadah. Lah Bapak mau ibadah melanggar katanya. Iya Pak, saya bilang. Jadi gimana Pak? Nah, terserah Bapak lah, saya bilang begitu. Ya sudah nih katanya. SIM, STNK-nya. Lalu Pak, udah jalan aja Pak. Habis Bapak udah ngaku bersalah katanya Pak. Ya udah jalan aja. Lain kali jangan lagi ya Pak. Oh iya Pak, terima kasih. Untuk saya ngaku salah loh saudara. Iya Pak, saya bersalah Pak. Saya berdosa sudah Pak. Tapi dia udah nyuruh pendeta kan? Udah pakai bahasa pendeta kan? Iya Pak, saya berdosa. Saya sudah melanggar hukum Bapak. Ini lepasin gitu saudara. Ya. Nah, itu membuat saya makin ini saudara. Wah, ini. Nah,
Saudara, ini hati nurani. Kalau kita melakukan kesalahan, dia akan berbicara, salah loh. Walaupun mungkin kita tidak ekspresikan, tidak ungkapkan, tapi kita tahu bahwa kita salah. Nah, yang jadi persoalan adalah kita seringkali mendiamkan perasaan ini. Ada jemaat saudara, dia memang niat melanggar kok, tapi dia disiapin goban. Jadi begitu, udah langsung jalan, begitu kan? Dan dia selalu siap kok. Dia bilang habis blur, katanya. Saya bisa 2 jam sampai kantor kalau nggak begitu. Lampu merah Cideng dia potong gitu kan. Udah tahu saudara kan? Ya, ada kalau kasih noban, kalau nggak ada ya goban, katanya. Begitu siapin aja daripada telat, katanya begitu. Tapi kemudian gimana? Ya awalnya sih deg-degan, tapi sekarang udah biasa tuh. Nah ini sebenarnya jadi persoalan. Persoalan kita bukan karena melakukan kesalahan yang pertama. Saya tanya kepada saudara, ketika di lampu merah dulu kan banyak bioskop. Hanya sekarang kagak tahu ya bioskop ada kemana ya saudara? Dulu di Cengkareng ada bioskop saudara. Waktu tahun-tahun 90 berapa? Pas di lampu merah Cengkareng, begitu dulu. Wih, menurut pendapat saudara berdosa nggak? Lihat, katakanlah di situ ada tayangan yang porno misalnya begitu ya saudara. Berdosa nggak? Berdosa nggak saya ketika lihat? Yang berdosa, katakan. Yang nggak berdosa. Nah yang nggak tahu apa-apa. Gimana kelanjutannya? Nah saudara, kalau pada pandangan pertama saya berdosa, saya udah duluan masuk rumah sakit saudara. Kalau ini kan merem terus kan saudara. Ya kan? Yang jadi persoalan adalah ketika kita melihat lalu merespon, boleh juga ya. Yang tadinya mau biston balik lagi. Disitulah persoalannya. Ketika kita menanggapi untuk yang kedua kali, di situ timbul persoalannya. Kalau mungkin sekali mah nggak ada masalah. Siapa yang bisa jaga mata kita? Karena memang harus melihat, ya saudara. Nah, tetapi persoalannya ketika itu mempengaruhi kita, nah disitulah kualitas pengendalian karakter, pengendalian diri kita harus kuat. Ada banyak hal yang disodorkan kepada kita, pengalaman-pengalaman situasi itu mungkin di pekerjaan dan lain sebagainya gitu ya saudara. Tapi bagaimana kita meresponnya, itu menjadi penting bagi kita. Saya lanjutkan saudara. Sebab pada waktu Allah menciptakan kita menurut gambarnya, saya sudah contoh. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa dan mata mereka terbuka sehingga melihat ketelanjangan mereka, mereka tidak perlu orang lain untuk memberitahu mereka bahwa mereka tidak sopan. Pengetahuan ini adalah sebuah respon naluriah saat berada di hadirat Allah. Nah, kepekaan kita untuk merespon itu sangat penting, saudara. Respon kita terhadap apapun yang kita hadapi itu akan menentukan, menjaga hati nurani kita tetap sensitif, ya saudara, terhadap suara-suara yang mengingatkan kita, karakter yang berbicara kepada kita. Meskipun kebenaran dasar dari suatu karakter telah dipahami, perlu diklarifikasi yang lebih lanjut tentang bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang digambarkan pada zaman Esra, bahwa maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Perhatikan bagian yang dicetak tebal. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Referensinya Nehemia 8 ayat 2, ayat 8 dan 9. Pada bagian daripada kitab itu, yaitu Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Nah, kembali kepada masalah karakter. Karakter harus dijelaskan. Karakter harus dipaparkan. Kemudian diaplikasikan. Jadi pengertian ini penting, saudara. Banyak di antara kita bertanya, kok kenapa ya sekian lama jadi anak Tuhan kok kelakuan begitu ya? Melayani, tapi kok sama istri kasar?
Kalau ngomong sama yang lain bisa lemah lembut, bisa sabar, tapi kok sama istri sendiri kok galak sih, membentak-bentak. Ya saya tidak tahu dengan saudara, tapi ada banyak contoh saya lihat seperti itu. Kok sama orang, oh nggak apa-apa, tapi giliran sama keluarga sendiri, anak sendiri, wah, ngomong gitu aja gak betul dan sebagainya. Kok kenapa? Nggak kelihatan gitu loh, karakter ilahinya. Dan memang saudara perlu pembelajaran, perlu dijelaskan, perlu diungkap, dan perlu diaplikasikan dalam keseharian kita. Nah, respon kita itu sangat menentukan terhadap apa yang kita pelajari dari firman Tuhan. Alkitab memberikan prinsip-prinsip dasar, lalu kita mengerti dan memahaminya, lalu kita menerapkannya dalam kehidupan kita. Nah, pembentukan karakter ini saudara tidak jadi dengan sendirinya. Guru-guru sekolah minggu menjadi mata rantai yang menentukan apakah karakter anak-anak terbentuk atau tidak. Kalaupun terbentuk sesuai dengan firman atau tidak. Jadi guru sekolah minggu menjadi mata rantai yang menghubungkan antara seorang anak hari ini dan masa depannya bagaimana. Tadi saya sudah katakan, banyak keluarga gagal membentuk anak-anak mereka. Karena ada begitu banyak potret suram yang mereka lihat dalam keseharian mereka. Bersyukur, saudara, guru-guru sekolah minggu punya andil di sana. Dan saya berterima kasih kalau kita sekolah minggunya masih di gereja, bukan di mall. Ada banyak gereja, saudara, dengan mengadopsi sistem ya, manajemen, marketing, penata layanan modern. Mereka gunakan tempat-tempat umum dengan berbagai fasilitas supaya mempermudah. Selesai kebaktian bisa langsung shopping, bisa langsung belanja, anak-anak bisa langsung bermain. Saudara bersyukur kalau kita punya gereja di mana anak-anak diarahkan dengan benar-benar untuk betul-betul mempelajari firman Tuhan. Karena terlalu banyak menurut saya kita disajikan dengan tontonan-tontonan yang tidak mendidik. Coba saudara perhatikan tayangan di televisi. Apalagi kalau saudara yang punya TV berlangganan 25 jam sehari, ya saudara ya. Makanya waktu anak-anak minta kepada saya bilang, enggak deh. Nah, sedangkan yang TV gratis aja channelnya sekarang udah 17 kali. Bisa pilih yang mana sampai bingung, saudara. Ini anak saya pengen ini, yang laki pengen itu, mamanya pengen ini, pengerja pengen itu, bingung sudah TV-nya cuma satu gitu. Yang ada adalah apa? Udah kita matiin, kita berdoa saja. Kan saudara ya. Saudara, terlalu banyak sodoran yang disajikan oleh dunia kepada kita. Nah, kalau kita tidak bentengi dengan firman Tuhan, tadi saya katakan guru sekolah minggu menjadi mata rantai yang menghubungkan. Jadi saudara, ini satu kepercayaan yang luar biasa. Nah, karena itu saudara, saya mau masukkan bahwa guru sekolah minggu adalah bagian dari otoritas yang Tuhan tempatkan ada di atas kita, termasuk sebagai orang tua. Saya katakan guru sekolah minggu adalah orang tua rohani bagi anak-anak rohani. Jadi dia ada pada hierarki otoritas yang Tuhan tempatkan pada kita. Ini Romawi 2 lagi ya saudara. Romawi 2 ya saudara ya. Oke, harusnya Romawi 3 ya saudara ya. Saya minta maaf saudara. Harusnya Romawi 3, ketaatan pada otoritas. Ketaatan pada otoritas sebagai pembentuk karakter. Tadi saya katakan saudara, mengutip apa yang ditulis dalam kitab Nehemia, bahwa kitab Taurat itu perlu dibacakan dengan jelas. Lalu kemudian perlu diberi keterangan-keterangan sehingga pembacaan dimengerti. Peran otoritas adalah menjelaskan karakter, menanamkan karakter, dan menjadi teladan bagi karakter. Menjadi prototipe gitu loh saudara. Menjadi blueprint
bagi anak-anak untuk melihat bagaimana karakter itu berjalan dalam kehidupan kita. Saya mulai dengan kisah mengenai bagaimana Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum ini, yaitu dalam Matius 8 ayat 4 sampai 13. Sangatlah menarik. Mengapa? Karena kisah ini berisi suatu pelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk diteladani. Sebagai perwira tentara Romawi, tentunya ia adalah seorang yang tidak percaya kepada Allah, alias bangsa kafir. Tapi uniknya, dia memiliki kadar iman yang mengherankan Tuhan Yesus. Bahkan kualitas iman seperti itu belum pernah ia jumpai di antara orang Israel. Coba saudara menarik ini. Matius 8 ayat 4 sampai dengan 13. Apa kaitan tunduk kepada otoritas dengan iman? Atau kalau saya pakai bahasa, ketundukan pada otoritas itu menentukan kadar kualitas iman kita. Jadi bohong besar kalau ada orang yang mengatakan iman tapi dia tidak tunduk kepada otoritas, sulit untuk bisa direalisasikan imannya. Kalau hanya sebuah katakanlah lip service saja bisa kali ya saudara. Tapi kalau untuk melihat bagaimana iman itu bekerja, sulit kalau dia tidak belajar untuk tunduk kepada otoritas. Coba minta tolong dibaca Matius, sebentar. Mulai ayat 5 saudara sampai 13, bukan ayat 4, tolong dikoreksi. Silakan pada gilirannya seorang satu ayat. Saya istirahat sebentar saudara saya. Ayo. Apa mau langsung baca lewat itu saja? Itu gede-gede itu. Ayo, silakan baca dong. Ayo baca dong. Mulai dari mana? Mulai lagi deh kalau begitu. Mulai dari ujung deh, tante. Silakan.